students, how are you today? I hope you are all fine. Thank to God, today I am fine too. Yes, students, just like usually, we are meeting again in our English class. Before starting our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Yep, students, at our previous meeting, we were talking about report text. Today we are still talking about the same topic, report text, but we are going to discuss deeper than before. Please try to watch the video after this, and don't forget to take your note, open up your dictionary, and ask everything when you don't understand. You can call your teacher. Okay? Have a nice day. Selamat belajar. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris. Ya, we are meeting again with English lesson. Right now we are going to discuss about report text. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang text report. Apa itu text report? Oke, let's see. Ya, report text adalah teks yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu benda, baik itu makhluk hidup, benda mati, hingga fenomena umum. Jadi, text report menjelaskan secara umum. Kita bandingkan dengan teks deskriptif atau deskriptif teks, yaitu teks yang berfungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu, baik itu makhluk hidup, benda mati, hingga fenomena yang khusus atau benda tertentu. Jadi bedanya antara teks report dan deskriptif adalah menjelaskan umum untuk teks report, sedangkan deskriptif menjelaskan benda tertentu. Kedua teks ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu mendeskripsikan sesuatu atau menjelaskan benda, fenomena alam, dan hal yang lainnya. Bagaimana dengan community purpose atau disebut dengan fungsi sosial? Fungsi sosial daripada text report adalah to describe or explain something in general. Jadi di sini kata kuncinya adalah, coba diperhatikan, kata kuncinya adalah in general. Jadi menggambarkan sesuatu secara umum. Contohnya di sini ada plants, tanaman, animals, animals binatang. Kemudian saya ambil landslide, contoh yang lain yaitu bencana alam, atau di sini landslide tanah longsor tepatnya. Ini adalah fungsi komunikatif dari text report atau social functionnya text report. Generic structure atau struktur teks. Coba kita perhatikan struktur teks untuk teks report apa saja. Yang pertama ada namanya identification atau mengenali. Apa yang dikenali di sini? Yang dikenali adalah objek yang akan dideskripsikan. In identification we can find definition or classification. Jadi nanti ada dua hal dalam identification. Yang pertama, kemungkinan akan ada definisi. Yang kedua, kemungkinan akan ada klasifikasi. Nanti bagaimana kita mengenali definisi itu atau klasifikasi itu, kita coba lihat contoh berikut. Ya. Example, contohnya adalah bats are nocturnal mammals. Kelelawar adalah mamalia nokturnal. Ya, ini adalah masuk kalimat klasifikasi atau pengelompokan. Selain kelelawar masih ada nokturnal lainnya lagi. Ya, masih ada mamalia malam yang lainnya lagi.
maka bats ini masuk pada kelompok mamalia. Ini disebut dengan klasifikasi atau pengelompokan. This means they sleep in caves and attack during the day and fly out to feed at night time. Jadi maksud dari nocturnal mammals adalah mereka ini merujuk kepada bats ya. Mereka tidur di gua dan mencari makanan pada siang hari. Fly out to feed, pergi keluar untuk mencari makanan pada malam hari. Jadi tidur siang hari, kemudian dia keluar pada malam hari untuk mencari makan. The next part, struktur teks bagian yang kedua adalah description. Description yang awal, yang pertama, description of parts, mendeskripsikan bagian, or description of physics, mendeskripsikan secara fisik. Contoh kalimat, bats have big ears. Kelelawar memiliki telinga yang besar. Furry bodies, tubuh yang berbulu, and wings, sayap yang berbulu. Furry bodies and wings, jadi sayap dan tubuh yang berbulu, like leather, ya, seperti ada bulu gitu ya, leather. Oke. Next, yang berikutnya, struktur teks bagian yang kedua adalah description of habits. Description of habits. Habits di sini artinya kebiasaan or behavior. Behavior, kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh objek yang dideskripsikan pada teks report tersebut. Contoh kalimatnya, when they chase after insect, ketika mereka mengejar, ya, chase after itu mengejar serangga, they twist and turn, mereka meliuk and turn, berputar-putar, in mid-air, di tengah udara. Bats use sound to catch insects in the darkness. Bats, kelelawar, menggunakan suara untuk menangkap insek. Insek itu serangga yang ada dalam kegelapan. Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh bats, kegiatan yang dilakukan oleh bats, kebiasaannya disebut dengan description of habits or description of behavior. Contohnya bagaimana kebiasaan menangkap serangga, kemudian bagaimana dia mengenali serangga yang ada di kegelapan. Ini menunjukkan habit, description of habits, ya. And then the next part is called description of habitat. Habitat is place for living, jadi tempat di mana objek itu berada atau biasa kita temukan. Contoh kalimat, example, water buffaloes are found in wetter area of Asia. Few are found in Vietnam. Ya. Kerbau air ditemukan, jadi ini ada kalimat pasif, ada are, and then ditambah dengan found. Found itu bentuk ketiga dari find, ya. Jadi water buffaloes, kerbau air, ditemukan di area yang ada di Asia ini, jadi area lembab atau basah, ya, yang ada di wilayah Asia. Few here is sedikit, ya, sedikit saja yang ditemukan di dunia liar, di tempat liar sekarang. Jadi lebih banyak sudah diternak daripada yang dilepaskan di tempat liar. Ya. Ini menunjukkan habitat atau tempat hidup dari kerbau tersebut.
bawah air tersebut. The next example, buffaloes are released to run free in the swamp of the Northern Territory of Australia. Kerbau are released, pasif lagi, to be, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kerbau-kerbau itu dilepaskan, dibebaskan, to run free, ya, untuk berlarian bebas, in swamp. Swamp itu semacam rawa begitu ya, rawa di daerah Australia Utara ya. Jadi ini menunjukkan tempat tinggal dari benda yang dideskripsikan, atau binatang atau pohon mungkin ya, yang dideskripsikan dalam sebuah teks report. Kebetulan saja memang contohnya ini mengambil dari teks report yang mendeskripsikan binatang, yaitu buffaloes. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, the next part, the description of function, mendeskripsikan fungsi ya. Jadi yang melengkapi untuk teks report yang berikutnya ada deskripsi fungsi. Oke, example, kita ambil contoh dari objek yang lain. Kalau tadi adalah makhluk hidup yang kita gunakan contoh, sekarang coba ini adalah benda yang ada di sekitar kita. Number one, not only to communication, handphone or smartphone has other function. Tidak hanya untuk berkomunikasi, handphone atau smartphone memiliki fungsi yang lain. Jadi benda ini yang dideskripsikan yaitu handphone. Handphone secara umum, lagi-lagi handphone secara umum. Kalau handphone pribadi berarti nanti namanya bukan teks report, melainkan teks deskriptif. The other function of handphone, fungsi lain dari handphone is to entertainment, such as play games, play music, and capturing. Jadi fungsi lain dari handphone adalah untuk hiburan, seperti games, bermain games, ya, kemudian play music, bermain musik, and capturing. Capturing berfoto-foto, ambil gambar, ya. Ini adalah fungsi. Jadi ini mendeskripsikan fungsi dari sebuah benda yang ada di sekitar kita. Tapi benda itu benda secara umum, bukan lagi benda khusus. Oke. The next example, handphone gives some information in the website. Fungsi lain daripada handphone adalah memberikan informasi yang ada di website. Tetapi kita juga harus melihat the negative impact, ya, efek negatif atau akibat negatif dari handphone itu. The negative impact from handphone, that is addiction, yaitu kita akhirnya menjadi kecanduan. Addiction itu kecanduan, jadi sulit melepaskan diri dari handphone, ya. Ini adalah struktur teks dari teks report. Jadi yang pertama tadi ada description of habit or behavior, description of physics or description of part, description of habitat, description of function. Jadi dilengkapi dengan 4 deskripsi. Apakah keempat-empatnya nanti harus muncul pada satu teks report? Belum tentu. Bisa jadi salah satu dari keempat description itu muncul hanya 3. Description functionnya tidak ada. Macam-macam bentuknya. Ya, coba kita lanjutkan lagi. Let's continue. Language features atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks report. Ya, number one, menggunakan kalimat bertense simple present tense. Jadi ini sama dengan teks deskripsi. Jadi tenses yang digunakan sebagian besar adalah simple present tense. Number two, subjek jamak, sehingga to be yang digunakan adalah to be are. Ini yang membedakan
antara teks deskripsi dan teks report dari sisi unsur kebahasaan. Teks report karena yang dibicarakan adalah benda secara umum, maka subjeknya subjek jamak, to be yang digunakan adalah to be are. Sementara kalau teksnya teks deskriptif, lebih banyak mendeskripsikan benda khusus, maka subjeknya tidak subjek jamak tetapi subjek tunggal, dan to be yang digunakan adalah to be is, bukan to be are. Jadi yang paling membedakan adalah yang poin kedua ini ya, yang membedakan antara teks deskriptif dan teks report. Next, point 3, menggunakan noun phrase ya, menggunakan noun phrase sama dengan teks deskriptif. Contohnya di sini a long nose, white eyes, ya, big leg maybe ya. Jadi di sini akan menggunakan gabungan antara kata sifat dengan kata benda ya. Next, number 4, yang keempat, menggunakan kata kerja aksi untuk mendeskripsikan tindakan. Ini juga sama ketika kita mendeskripsikan seseorang yang kita kenal atau benda secara khusus, itu juga menggunakan kata kerja aksi. Jadi yang sangat membedakan adalah pada poin 2, yaitu subjek jamak untuk teks report dan subjek tunggal untuk teks deskriptif. Yap. Ya, students, that's all about report text ya. Demikian uraian singkat tentang teks report. Untuk berikutnya kita akan latihan bagaimana kita menganalisa sebuah teks report ya. Kita mengenali mana bagian identification, mana bagian description. Dan di antara bagian description mana yang disebut dengan description of parts, description of habitat, description of habits, description of function, nanti kita akan analisa lebih jauh pada contoh-contoh mendatang. Oke, sampai jumpa. Well, students, that's all our discussion today about report text. Don't forget to always review your lesson. To know how did you have mastered the materials, please do the task in the task column. Okay, after that please submit your work to your teacher to be evaluated ya. Setelah ini silakan kalian mengerjakan latihan untuk mengukur seberapa kalian telah menguasai materi hari ini ya. Selamat mengerjakan, moga-moga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.